Nah, tujuan pembelajaran dari perdagangan internasional ini, nah, yang pertama, ya kalian bisa menjelaskan pengertian perdagangan internasional itu apa, lalu manfaatnya apa sih dengan adanya perdagangan internasional. Ya, kalau kemarin kan kerjasamanya, nah ini bentuknya, ini take actionnya. Terus faktor pendorongnya apa, faktor penghambat dalam perdagangan internasional itu seperti apa, lalu juga teori-teorinya ada nih, secara teori perdagangan internasional itu apa aja, siapa saja yang mengemukakannya, lalu kebijakan yang dilakukan atau yang diambil dalam perdagangan internasional seperti apa. Jadi ini luas banget ya materinya, luas banget. Lalu bisa juga menjelaskan tujuan kebijakannya itu seperti apa. Sama nih, kebijakannya itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik, harus benar-benar dilaksanakan dengan baik supaya tidak ada pihak yang dirugikan ya, karena ini kita bicara internasional, mempengaruhi perekonomian, bukan cuma perekonomian dalam negeri tapi perekonomian negara lain juga ya. Lalu membaca neraca perdagangan. Nah, ini kita bicara ekspor dan impor ya. Seperti apa nih neraca perdagangan? Karena kita bicara perdagangan internasional, pasti ada yang dengan ada namanya neraca perdagangan, neraca ekspor impor ya. Nah, seperti itu. Sama nilai-nilainya diharapkan ya. Kenapa kalian mempelajari perdagangan internasional? Yang pertama di sini adalah supaya kalian bekerja keras. Maksudnya seperti apa sih bekerja keras? Nah, peluang ke depan, situasi dan kondisi ke depan itu dan tantangannya semakin besar. Dibutuhkan kerja keras, kerja ekstra ya, dengan mungkin sebelum-sebelumnya nih, misalkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu atau generasi-generasi yang lalu nih. Kedepannya mungkin akan lebih sulit ya, perekonomian akan lebih sulit, tantangan akan lebih sulit, lebih banyak. Hanya dengan adanya materi pembelajaran ini, perdagangan internasional, diharapkan ya kamu depannya kamu harus bekerja keras karena saingan kamu tuh bukan cuma dengan dalam negeri saja, tapi dengan luar negeri ya. Dengan banyak-banyaknya kayak kemarin kerjasama itu sudah mempermudah eh, lalu lintas uang, barang, orang, tenaga kerja itu termasuk salah satunya. Jadi kamu harus bekerja keras, kamu harus punya skill, kamu harus punya pengetahuan, kamu harus punya pengalaman supaya kamu tidak kalah bersaing. Ya, kedepannya kamu tidak kalah bersaing di negara lain. Karena generasi kalian ini adalah yang masa depan bangsa ini, masa depan negara Indonesia ini terutama yaitu di tangan kalian. Ya, karena kalian yang akan memimpin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Nah, cinta tanah air. Nah, ini dengan adanya perdagangan internasional diharapkan kalian mengetahui dan memahami bahwa ternyata negara kalian Indonesia ini sangat banyak sekali potensi ya, termasuk dalam sisi perdagangan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Makanya kenapa selalu ada slogan kan, cintailah produk dalam negeri. Nah, salah satunya itu salah satu bentuk cinta tanah air yang kamu menggunakan produksi dalam negeri. Ini membantu perekonomian ya. Ternyata kalau kamu belajar perdagangan internasional, mungkin saja banyak barang-barang yang dalam tanda kutip bahan bakunya itu dari negara kita, dari Indonesia ya. Tapi itu dijadikan bahan jadi dan itu dijual lagi ke Indonesia. Sebetulnya ini ada potensi di mana Indonesia ini banyak potensi sumber daya alam, sumber daya manusianya. Nah, peduli sosial ya, tetap namanya perdagangan internasional dengan negara manapun ya, tidak melihat dari suku, agama, ras, golongan atau apapun itu ya. Tujuannya satu, untuk membantu meningkatkan perekonomian. Jadi sama, jangan sampai ada yang membeda-bedakan ya, berhubungan dengan suku, ras, agama ya. Jangan sampailah terjadi. Kreatif sudah jelas. Tadi saya bilang kan kenapa harus kerja keras, tantangan ke depan untuk generasi kamu itu lebih susah, lebih sulit. Sekarang orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang kreatif. Kamu lihatlah orang-orang yang sekarang. Orang-orang yang bertahan di masa pandemi corona ini adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya daya kemampuan kreatif menciptakan sesuatu yang mungkin belum ada. Nah, itulah orang-orang yang akan bertahan.
ingin tahu, sudah jelas, ya. Ini ada peluang buat kamu untuk kalau kamu di bidang usaha di ekonomi atau di senang jualan, ada peluang untuk jualan secara internasional, ya. Sekarang lagi pula lebih mudah juga tuh persyaratan-persyaratan dan sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ini disiplin, sudah pasti ya. Segala sesuatu harus ada yang namanya disiplin, disiplin ilmu, disiplin semuanya ya. Tanpa disiplin kamu tidak bisa eh, mendapatkan apa yang kamu mau, ya. Tetap harus disiplin, belajar disiplin. Selagi muda supaya ya dapat mempermudah nih. Tetap perdagangan internasional pun harus kenapa harus disiplin ya harus disiplin, ada aturannya, bisa seenaknya, ya. Ada perjanjiannya. Nah, sama. Oke, ada kata-kata kunci yang biasanya akan muncul dalam perdagangan internasional, istilah-istilahnya ya. Ada istilahnya devisa nih. Ini udah sering banget keluar nih, devisa negara nih, ya. Tambah devisa, mengurangi devisa. Nah, itu udah muncul nih ya. Ada juga ini nih kalau nanti belajar teori-teori perdagangannya, teori keunggulan absolut. Nah, ada surplus. Nah, ya udah pernah dengar kan kata-kata surplus ya, ada defisit, ada surplus. Nah, ini berhubungan dengan neraca perdagangan nih. Ada teori keunggulan absolut, ada keunggulan komparatif, ada kuota nih, ada tarif, ada subsidi, ada larangan impor, ada dumping nih. Nah, ini istilah-istilah di perdagangan internasional nih. Kalau kamu pernah baca atau pernah dengar berita, ini muncul nih berhubungan dengan perdagangan internasional ini nih istilah-istilahnya nih. Politik dagang bebas, ekspor impor, neraca perdagangan, neraca pembayaran. Nah, ini istilahnya kata-kata kuncinya nih, ya. Ini yang diharapkan kalian memahami ke depannya seperti ini, ya. Nah, oke, selanjutnya langsung saja ya ke pengertiannya nih. Kita bicara pengertian perdagangan internasional adalah nih ya, suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Nah, udah pasti ya. Kemarin kan belajar belajar kerjasama ekonomi internasional kan. Nah, kerjasamanya antar negara. Nah, sama perdagangan ini ya sama. Proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Nah, namanya juga antar negara, jadi disebut perdagangannya internasional. Kalau di dalam negeri ya berarti bukan perdagangan internasional ya, karena ini antar negara itu sudah dikatakan sebagai perdagangan internasional. Nah, tadi ada kata ekspor impor. Nah, ini biasanya yang terjadi nih ya. Dengan adanya perdagangan internasional, ada istilah ekspor, ada istilah impor. Nah, kita sudah tahu sendiri kalau namanya ekspor itu adalah kegiatan perdagangan di mana negara ya atau warga negara menjual produknya ke luar negeri. Contoh di Indonesia nih. Nah, kita jual ke Jepang. Nah, itu disebut ekspor tuh, ya. Entah itu atas nama negara atau atas nama perusahaan, atas nama pribadi, ya. Itu disebut dengan ekspor. Kalau impor, nah kebalikannya tuh, perdagangan internasional di mana negara ya atau warga negara beli atau mendatangkan produk dari luar negeri. Contohnya nih made in India, berarti dari India tuh kita beli. Nah, ini berarti kita sudah melakukan kegiatan impor. Made in USA, berarti kita beli dari Amerika. Berarti itu kita sudah melakukan kegiatan impor. Made in China, made in Mexico dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu kan istilah yang paling umum ya. Kalian dengar udah tahu juga kan ekspor, impor. Nah, dibahas juga kita tentang ekspor dan impor. Nah, jadi ini tetap bahwa intinya adalah semua negara ya. Kenapa ada kerjasama ekonomi internasional? Kenapa ada terjadi perdagangan internasional? Karena setiap negara mungkin bisa dikatakan nggak ada negara yang bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhan negaranya.
ya, termasuk dari sumber daya alam, sumber daya manusia, ya, modal atau kan ada 4P tuh ya, ada 4 faktor produksi, ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan entrepreneurship. Nggak semua negara memiliki keempat-empatnya ini. Toh, kalaupun memang memiliki semuanya, pasti ada kekurangan, ya, kekurangan sumber daya alam, kekurangan sumber daya manusianya, kekurangan modal, kekurangan jiwa entrepreneurship-nya. Nah, makanya akan dilakukan. Makanya dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini, nah, untuk memenuhi ya 4 faktor produksi tadi, ya, dengan kegiatan tadi disebutnya. Kalau kita mendatangkan produk dari luar negeri berarti disebut impor. Kalau kita menjual produk kita ke luar negeri itu disebut ekspor. Nah, itu pengertian singkatnya mengenai perdagangan internasional. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa perdagangan internasional ini memang tadi untuk memenuhi kebutuhan antar negara, tiap negara masing-masing kan kebutuhannya berbeda. Tapi di sisi lain juga ya kita minimal dapat produksi, kita bisa mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Ya, bisa tuh, ya. Lalu juga selain itu menambah keuntungannya bagi perusahaan atau bagi si negara atau perusahaan, entah itu negara atau perusahaan swasta, untuk menambah keuntungan karena penjualannya semakin luas kan, nggak cuma di dalam negeri tapi bisa ke luar negeri ke tiap antar negara. Terus juga eh, industri-industri yang ada di dalam negeri ada peluang untuk bisa dijual atau memiliki standar atau kualitas internasional barang atau jasanya, ya. Dan yang terakhir juga dengan adanya perdagangan internasional ya mempercepat alih teknologi. Kemarin kan ada pertukaran teknologi tuh, ya. Nah, sama seperti itu. Nah, ini baru berikutnya kita belajar itu yang namanya manfaatnya. Yang pertama, memperoleh devisa negara. Nah, istilah devisa ini kan selalu muncul nih. Nah, devisa ini kan mata uang asing. Devisa ini mata uang asing yang ada di kas negara. Ya, kenapa? Karena pembayaran dalam perdagangan internasional, pembayarannya itu dilakukan dengan mata uang asing. Ya, dolar, pakai dolar. Nah, mata uang asing tersebut, nah, dengan adanya perdagangan internasional, kita bisa memperoleh devisa negara atau cadangan mata uang asing di negara kita. Nah, begitu. Apalagi dengan yang namanya kalau kita misalkan banyak ekspor, sudah pasti dengan banyaknya ekspor itu akan memperoleh devisa yang banyak. Tapi kalau kita melakukan kegiatan impor, banyak impor, itu bukan memperoleh devisa, tapi itu mengurangi. Ya, karena kita beli. Tapi kalau ekspor, kita jual. Makanya kita mendapatkan devisa negara. Ya, tapi kalau kita impor aja terus, nah itu bukan memperoleh, tapi mengurangi. Nah, tapi pada utamanya dengan adanya perdagangan internasional, kita diharapkan memperoleh, negara itu memperoleh devisa dari kegiatan ekspor. Ya, makanya harus ekspornya lebih besar daripada impor, ya, untuk memperoleh devisa negara. Dengan adanya devisa negara bertambah, nah itu juga bisa untuk mempercepat pembangunan ekonomi, ya, perencanaan-perencanaan ekonomi dalam negeri juga bisa terlaksana, ya, seperti itu. Lalu manfaat kedua dengan adanya perdagangan ekonomi, perdagangan internasional, ini memperluas kesempatan kerja juga. Ya dong, kita nggak cuma cari kerja di dalam negeri. Banyak sekarang orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena kesempatan kerjanya mungkin lebih lebih oke di sana. Karena lebih banyak peluangnya. Di negara lain lebih banyak peluangnya. Mungkin dalam si penghasilan pun lebih besar dibanding di dalam negeri. Nah, ini memperluas nih. Ya, kalau kamu ada kesempatan untuk kerja di luar negeri, nah sekarang itu juga banyak. Ya, contoh banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di Singapura, Malaysia, di Australia, di New Zealand,
Ya, nggak cuma ASEAN doang, mungkin ada yang di Amerika, ada yang di Eropa. Nah, ini memperluas kesempatan kerja, ya. Nah, ini ada peluang nih, ya. Dengan adanya kesempatan kerja ini, nah kamu ada kalau misalkan kamu ada keinginan untuk bekerja di luar negeri, ya, nah, atau tinggal di luar negeri dengan cara bekerja di sana, ada nih, ada kesempatannya. Cuman ya tetap ada standar-standar yang harus dimiliki, ya, ya standar pendidikan, standar bahasa yang harus dimiliki, ya. Nah ini ya memperluas kesempatan kerja karena ternyata banyak juga tuh orang-orang Indonesia yang memang dipakai di negara lain, ya kemampuannya ternyata melebihi kemampuan masyarakat atau orang-orang pintar di negaranya, makanya sangat dipakai. Contoh siapa? Almarhum B.J. Habibie di Jerman, ya kemampuannya sudah diakui dunia, ya mengenai pesawat terbang, makanya dia di Jerman, ya ada kesempatan kerja di Jerman, dia lakukan di Jerman seperti itu, ya dan sebagainya. Lalu menstabilkan harga-harga, ya dengan perdagangan internasional. Mengapa hanya bisa menstabilkan harga? Contoh misalkan mendekati hari raya Idul Fitri nih, harga-harga barang sudah mulai naik, sembako sudah mulai naik, ya naik terus nih, bakal terjadi inflasi kan. Contoh kebutuhan akan daging sapi, ya biasa mau mendekati hari raya tuh mahal daging sapi. Nah, untuk menstabilkan harganya makanya dilakukanlah yang namanya impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, kenapa? Karena kebutuhannya tidak tercukupi. Ya, mendekati hari raya Idul Fitri kan biasanya seperti itu. Makanya kita akan impor sapi-sapi dari Australia, dari New Zealand. Nah, itu untuk menstabilkan harga. Ya, jadi tidak terlalu naik, tidak naik aja terus harganya. Nah, itu seperti itu salah satunya. Ya, karena ya kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi, barangnya juga sedikit, makanya harganya naik kan. Makanya diperlukan impor. Ya, kita beli dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga harganya bisa stabil. Lalu meningkatkan kualitas konsumsi, iya sama nih, ya kualitas konsumsi dan mempercepat alih teknologi tadi ya sudah dijelaskan juga bahwa dengan adanya kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional ini mempercepat alih teknologi. Kita bisa beli teknologi negara lain. Contoh misalkan dulu sebelum Jepang menemukan traktor, membuat teknologi traktor untuk membajak sawah, Indonesia kan masih pakai sapi atau kerbau untuk membajak sawah kan. Nah, tapi ternyata setelah ditemukan teknologi untuk membajak sawah ya oleh Jepang, makanya dengan itu kita beli teknologinya ya. Jadi sampai sekarang pun ya memang sebagian besar petani untuk membajak sawah sudah tidak menggunakan kerbau atau sapi, tapi menggunakan traktor. Nah, jadi mempercepat alih teknologi, mempermudah juga ya teknologinya kita beli dari negara lain. Contoh lagi misalkan di Jakarta dulu nggak ada yang namanya MRT, ya Mass Rapid Transportation. Tapi karena kita ada kerjasama, kita ada perdagangan internasional nih dengan negara-negara yang menginvestasikan dan menjual teknologi itu, MRT tersebut, kita jadi bisa punya tuh MRT, ya, Mass Rapid Transportation. Belum lagi kemarin kereta cepat dari Jakarta Bandung. Nah, kita beli tuh teknologinya, kita beli, ya, untuk mempermudah, untuk mempercepat eh, apa ya distribusi manusia, barang, modal. Dengan adanya teknologi mempercepat dan mempermudah. Nah, seperti itu. Jadi ada manfaatnya tuh. Nah, seperti itu. Nah, ini manfaat perdagangan internasional. Ya, banyak banget nih. Cuman intinya dari semuanya ini, ya, dari ada berapa nih? Ada 5 ya. Ada 5 ya. Nah, ini sebetulnya intinya ya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nih, lima-limanya ini. Peroleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga barang, tingkatkan kualitas konsumsi dan mempercepat alih teknologi.
Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah dari manfaat, nah kita melihat ke sisi lain. Faktor pendorong dan penghambatnya apa aja sih? Pasti ada nih, ya. Yang kayak tadi saya jelaskan itu kan sebetulnya lebih banyak faktor pendorongnya ya. Lebih banyak ya istilahnya itu yang mendorong untuk melakukan perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat faktor pendorong ya dari perdagangan internasional, artinya yang mendorong sebuah negara untuk melakukan kerjasama ya, melakukan perdagangan ekonomi ya, ekspor impor secara internasional. Itu karena yang pertama ada yang namanya perbedaan sumber daya alam. Nih faktor pertama. Apa? Contoh Indonesia. Indonesia ini sumber daya alamnya sangat kaya, sangat banyak sekali. Tidak sebanyak di negara lain. Contoh misalkan dari zaman dulu, dari zaman kalian belajar sejarah pun ada dijelaskan bahwa Indonesia ini kaya akan yang namanya rempah-rempah. Dan di Eropa tidak ada, nggak punya, ya. Makanya mereka mencari jauh-jauh dari Eropa datang ke Indonesia untuk beli yang namanya rempah-rempah Indonesia. Nah, ini yang menjadi pendorong. Kenapa? Oh, ternyata negara lain butuh rempah-rempah nih. Sedangkan kita punya banyak. Istilahnya kalau kita untuk konsumsi dalam negeri sendiri pun masih masih banyak, masih sisa banyak. Nah, kenapa kita tidak jual saja? Supaya kita mendapatkan keuntungan tadi itu devisa negara. Kita jual ke negara lain bayar. Nah, kita dapat devisa negara. Ya, selain dari rempah-rempah, mungkin dari sisi ini tambang. Ya, nggak semua negara punya batu bara, punya minyak bumi, punya eh, kayak timah, emas dan sebagainya. Indonesia punya. Nah, kenapa kita tidak dijual saja? Nah, itu menjadi salah satu faktor pendorong ya. Ternyata perbedaan sumber daya alam ini yang mempengaruhi oh negara-negara yang punya minyak. Kayak kemarin tuh negara-negara Timur Tengah mereka punya minyak. Mereka punya sumber daya alamnya minyak. Gak semua negara kan punya minyak, tapi semua negara membutuhkan minyak ya untuk transportasi, untuk mungkin mesin-mesin dan sebagainya. Mereka akhirnya karena mereka punya sumber daya alam, mereka jual lah ke negara-negara yang memang membutuhkan. Ya, contohnya seperti itu. Banyak nih ya sumber biasanya ini dari sumber daya alam atau contohnya misalkan dari isi makanan lah ya, Jepang nih. Jepang terkenal dengan sushi ya, dengan ikan salmonnya. Nah, mungkin di negara lain ada ikan salmon tapi tidak sebagus kualitas ikan salmon di Jepang. Sama seperti Indonesia. Indonesia punya sumber daya laut udang, misalkan udang nih, tambak udang. Nah, di Jepang nggak punya, mereka nggak punya. Nah, makanya mereka membutuhkan. Nah, akhirnya ya itulah saling jual dan beli. Karena memiliki sumber daya alam yang berbeda. Intinya ya supaya dengan adanya perbedaan sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan di negaranya masing-masing. Ya, makanya kenapa perbedaan itu ya sebetulnya dengan adanya perbedaan itu harusnya melengkapi eh, kehidupan manusia ini ya, bukan cuma dari sumber daya alam saja, perbedaan manusia itu banyak dari sisi agama, suku, ras, ya mungkin dari sisi ekonomi itu ada yang berbeda, ada ekonomi menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Kenapa terjadi perbedaan? Supaya contoh nih orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, nah, itu bisa membantu orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Ya, bayangin aja kalau misalkan dalam satu negara orang kaya semua ya siapa yang mau jadi jualan? Gak ada yang jualan. Kalau semuanya orang kaya. Misalkan satu negara istilahnya wah, orangnya miskin semua ya siapa yang mau jual? Siapa yang mau beli? Punya modal semua kan. Nah, tapi dengan adanya perbedaan ini membuat eh,
melengkapi, ya istilahnya melengkapi. Nah seperti itu. Makanya dalam kehidupan sehari-hari pun ya sama. Adanya perbedaan bukan berarti itu menjadi penghambat, tapi harusnya itu melengkapi, ya. Ya makanya jangan mempermasalahkan atau meributkan perbedaan, ya. Beda agama ya udah, itu kan kepercayaan masing-masing, ya. Justru itu yang menjadi keberagaman, terutama negara kita ya, nggak cuma itu aja, banyak tuh ya bahasa dan sebagainya. Nah ini perbedaan sumber daya alam, lalu selera juga sama nih, ya faktor pendorongnya selera. Contoh nih, orang Indonesia ini senangnya makan pedes saja terus tuh, ya. Atau misalkan kayak tadi orang-orang Eropa itu mereka senang dengan rempah-rempah dalam makanannya. Mungkin ada yang mau menghangatkan tubuh karena cuacanya di sana dingin. Mereka membutuhkan itu. Nah, makanya perbedaan selera ini juga sama nih, ya. Makanya nggak usah memperdebatkan masalah selera. Kan selera itu masing-masing. Ya, ibarat kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan menurut saya, misalkan ada artis misalkan siapa gitu, menurut saya itu cantik gitu, tapi kan menurut yang lain belum tentu itu artis itu tuh cantik, tergantung selera, ya. Ada orang yang senang misalkan kulitnya putih, tapi ada juga orang yang senang kulitnya eh, coklat. Nah kan beda-beda tuh orang Indonesia, karena kita di tropis, kulit kita mungkin coklat, tapi kita pengen jadi putih kayak orang Korea, kayak orang bule. Tapi orang-orang bule, contohnya datang ke Indonesia, ke Bali, ke pantai, berjemur tuh seharian karena pengen kulitnya coklat. Nah itu perbedaan selera. Nah kita juga itu salah satunya sebetulnya kan. Kalau dari sisi perdagangan dari bidang pariwisata ya kayak begitu tuh, ya. Di negara lain mungkin sumber daya pariwisatanya nggak sebagus di Indonesia, nggak seperti sebagus di Bali, di Lombok, dan mungkin di Raja Ampat. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang bule senang tuh seleranya liburannya main-mainnya ke tempat-tempat seperti itu. Nah, itu juga bisa terjadi tuh, ya. Perdagangan itu kan nggak cuma barang tapi jasa juga, termasuk jasa pariwisata, ya. Lalu selain itu faktor pendorong dengan adanya perdagangan internasional ini menghemat biaya produksi. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, nah ini biaya produksi juga hemat nih, bisa hemat. Ya, karena kita dapat bahan bakunya dari luar negeri, misalkan kita beli dari negara lain itu lebih murah. Ini menghemat biaya produksi. Kalau bahan bakunya lebih murah kan menghemat biaya produksi, ya. Nah ini nih. Lalu selain itu ada juga perbedaan teknologi, sudah jelas ya. Kan nggak semua negara punya yang namanya teknologi. Tapi sekarang semua negara butuh teknologi untuk menunjang kegiatan ekonomi, kegiatan sehari-harinya, semua aspek kehidupan kita butuh teknologi sekarang. Negara butuh teknologi, ya. Negara mana sekarang yang nggak butuh koneksi internet? Semuanya butuh. Negara mana yang sekarang nggak butuh yang namanya koneksi untuk provider telepon seluler, hmm, untuk telepon, untuk SMS, semua butuh, ya. Nah, dengan adanya perbedaan teknologi, nah dengan negara-negara yang punya teknologi lebih maju, lebih oke, ini bisa support negara-negara yang memang teknologinya belum berkembang. Ya contohnya tadilah yang paling simpel lah ya. Dulu cuman bajak sawah pakai kerbau atau pakai sapi. Nah, dengan ada teknologi Jepang menemukan yang namanya traktor, langsung kita beli sama Jepang, ya, gitu. Nah, itu faktor pendorong, ya. Utamanya sih ada 4 inilah ya. Banyak sebenarnya. Cuman kalau bisa dilihat ya memang selain dari keempat ini juga adalah ya intinya namanya kita dagang lah ya, perdagangan namanya kan perdagangan nih. Namanya juga judulnya udah perdagangan. Jadi yang namanya orang dagang pasti nyari yang namanya keuntungan. Istilahnya cari keuntungan lah ya, udah pasti ini. Yang namanya orang dagang ya masa nggak cari untung, nggak cari cuan kan nggak mungkin. Ya, tapi balik lagi kalau antar negara ya keuntungannya itu tadi.
sebagai sumber devisa negara, ya. Nah, ini. Dan berikutnya adalah selain faktor pendorong ada faktor penghambat. Nah, kalau faktor penghambat banyak sebenarnya ya. Nah, ini terakhir kali ya. Sebelum hari inilah ya, nanti sebelumnya nanti kita lanjutkan lagi ya. Ada faktor penghambat perdagangan internasional. Kalau tadi pendorong. Nah, ternyata walaupun mungkin sepertinya mudah, tetap aja ada yang namanya penghambat. Penghambat perdagangan ekonomi internasionalnya berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang namanya yang diinginkan oleh tiap negara. Ya sama, dalam kehidupan sehari-hari pun kita nggak bisa berharap segala sesuatu itu harus sama dengan keinginan kita, nggak bisa. Ya. Atau misalkan orang lain pengen melakukan segala sesuatu seperti yang kita mau, nggak bisa. Ya, sama seperti itu. Sama dalam perekonomian pun, dalam perdagangan internasional juga sama. Yang pertama adalah faktor penghambat yang pertama itu biasanya ini akan bicara dengan yang namanya keamanan. Ya, contoh kalau misalkan satu negara itu demo aja terus, terjadi keributan, kerusuhan di daerahnya, di negaranya. Ini nggak mau nih, takut untuk melakukan perdagangan di negara tersebut dengan negara tersebut nggak mau, aman, takut, ya, ya. Kenapa? Bisa saja nanti nggak laku, bisa saja nanti mungkin yang tidak laku ya barangnya rusak dan sebagainya ya. Nah ini salah satu faktor penghambatnya nih, makanya sangat diminimalisir melakukan kerjasama dengan negara-negara konflik, agak sulit itu ya karena ini nggak aman ya. Sama kita juga kalau kita tidak merasakan aman kan untuk melakukan apapun nggak nyaman gitu, nggak suka gitu kan. Lalu selain tidak amannya suatu negara, nah ternyata ini bisa juga mungkin tidak aman suatu negara itu ada perang lah ya, ada terjadi peperangan di negara tersebut gitu. Ntar itu perang antar suku, ya kan sering tuh kalau di Indonesia dan mungkin di negara lain juga ada tuh perang antar suku atau perang organisasi ada tuh, ya, sama tuh menyebabkan biasanya hubungan antar negaranya terputus ya. Sisi perekonomian negara yang terlibat perang juga mengalami kemunduran. Biasanya tuh kalau negara lagi perang, itu perekonomiannya pasti hancur, ya. Lalu bahkan perekonomian negaranya pun akibatnya ya tadi perdagangannya terhambat, gitu kan. Nah, selain tadi ada kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Nah, ini juga salah satu mungkin bicara tentang kebijakan-kebijakannya ya, kebijakan yang ada di negara tersebut. Nah, seperti apa kebijakan-kebijakannya. Ini juga mempengaruhi nih, ya. Contohnya kebijakan impor, ya. Kebijakan impor oleh suatu negara nih ya. Artinya biasanya kan tiap negara itu punya hak untuk melindungi produknya, jangan sampai kalah bersaing dengan negara lain. Makanya ada kebijakan-kebijakan impor. Artinya misalkan kalau misalkan kita impor harus bayar pajak. Pajaknya, pajak masuk negara kita dinaikkan. Nah, itu salah satunya tuh, ya. Supaya produk-produk dalam negeri juga tidak tidak kalah bersaing. Nah, itu juga mungkin jadi salah satu penghambat ya, dengan pajak yang tinggi, pajak impor yang tinggi ke suatu negara, akibatkan harga barang tersebut atau jasa tersebut jadi lebih mahal. Nah, kalau harganya lebih mahal atau harganya jadi mahal, kan belum tentu dibeli oleh si masyarakat di negara tersebut. Nah, ini juga salah satunya, makanya harus dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, ini juga sama. Karena ini berhubungan nih. Terutama ini ya, kalau nggak aman ya pasti ke sini nih. Nggak stabil nih kurs mata uangnya nih. Ya, ini juga mempengaruhi. Nah ya, selain itu juga tidak adanya hubungan diplomatik. Bisa jadi salah satunya penghambat perdagangan internasional nih. Contohnya misalkan negara Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Nepal. Indonesia tidak bisa memasarkan produknya ke Nepal karena nggak ada hubungan diplomatik nih, nggak ada, jadi nggak bisa jualan ya. Lalu ada juga mungkin kualitas tenaga kerjanya juga yang rendah. Nah, itu juga mempengaruhi tuh
Ya, biasanya kalau tenaga kerja kualitasnya rendah di suatu negara, pasti akan menghasilkan produknya pun kualitasnya rendah. Ya, kenapa? Karena teknologi pun belum tentu dia kuasai, karena kemampuannya rendah. Nah, makanya balik lagi, nggak cuma tenaga kerja, makanya kalian kenapa harus sekolah, kenapa harus sekolah tinggi-tinggi, kenapa harus rajin belajar, kenapa harus banyak berusaha, banyak kerja keras, karena itu supaya kamu jadi orang-orang yang punya kualitas yang baik, orang-orang yang unggul dalam semua bidang apapun yang kamu geluti, tekuni, seperti itu. Karena itu akan mempengaruhi ke kualitas tenaga kerjanya dan produk yang dihasilkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sudah less than 1 minute nih. Masih cukup lah untuk pertemuan kali ini ya.